Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita tentang seorang pria muda yang tampak sempurna di mata orang lain. Karir cemerlang, teman-teman yang peduli, dan keluarga yang mendukung. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan pertarungan batin yang tak terlihat. Setelah bertahun-tahun mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, ia mencapai titik di mana hidup mulai terasa tak berarti. Saat mulai kehilangan harapan, pertemuan dengan seorang terapis dan seorang sahabat lama membawanya ke perjalanan yang panjang, penuh luka, dan tak terduga. Akankah ia menemukan kembali cahaya dalam kegelapan pikirannya? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Ketika dunia terasa asing, Adrian menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Mata sayunya tampak kosong. Lingkaran hitam di bawahnya seolah menjadi saksi dari malam-malam panjang yang dipenuhi kecemasan dan insomnia. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Bagi dunia luar, ia adalah pria sukses. Namun, bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang pria yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Rutinitas sehari-hari terasa semakin melelahkan. Adrian mulai kehilangan motivasi bekerja. Bahkan, tugas-tugas sederhana pun terasa seperti beban yang tidak tertahankan. Rekannya di kantor mulai menyadari perubahan ini. Tetapi, Adrian tetap berusaha menutupi rasa sakitnya dengan humor dan profesionalisme palsu. Malam hari menjadi siksaan bagi Adrian. Setiap kali ia mencoba tidur, pikirannya akan dipenuhi oleh ketakutan, kegagalan, dan suara-suara yang mempertanyakan keberadaannya. Ia mulai terbiasa terjaga hingga subuh, mengandalkan kopi untuk bertahan keesokan harinya. Hari itu, Adrian mengalami serangan panik di kantor. Nafasnya tersengal, dadanya sesak, dan dunia di sekelilingnya mulai kabur. Ia berusaha menenangkan diri di kamar mandi, tetapi tubuhnya tidak merespons. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya sendiri. Rekan kerjanya, Maya, memperhatikannya dan memutuskan untuk berbicara dengan Adrian. Dengan hati-hati, ia mengajak Adrian untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Awalnya, Adrian menolak. Tapi di dalam dirinya ada keinginan untuk meminta pertolongan. Setelah banyak keraguan, Adrian akhirnya menemui seorang terapis, Dr. Satria. Dalam sesi pertama, ia hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Dr. Satria dengan sabar memberinya ruang untuk berbicara tanpa tekanan. Perlahan, Adrian mulai membuka diri tentang masa lalunya, tentang tekanan yang ia alami sejak kecil, tentang ekspektasi yang selalu membebani, dan tentang kehilangan yang tidak pernah ia tangisi. Proses terapi tidaklah mudah. Ada hari-hari ketika Adrian merasa lebih baik, tetapi ada juga hari-hari ketika rasa putus asa kembali menghantuinya. Ia mulai mempertanyakan apakah semua usaha ini ada gunanya. Tanpa disengaja, Adrian bertemu kembali dengan sahabat masa kecilnya, Raka, yang pernah mengalami kondisi serupa. Raka berbagi kisahnya tentang bagaimana ia melewati masa-masa tergelap dalam hidupnya. Percakapan itu membangkitkan sedikit harapan di hati Adrian. Saat semuanya mulai terasa lebih baik, Adrian mengalami kejatuhan yang lebih dalam. Sebuah insiden di kantor membuatnya kehilangan kendali atas emosinya. Ia merasa gagal, dan pikiran untuk menyerah mulai menguasai pikirannya. Di saat terburuknya, Maya dan Raka membawanya kembali ke terapis. Dengan dorongan mereka, Adrian mulai memahami bahwa perjalanan penyembuhan bukanlah garis lurus, tetapi penuh lika-liku. Dengan terapi yang konsisten, Adrian mulai memahami pola pikir destruktifnya dan belajar bagaimana mengatasinya. Ia mulai menulis jurnal, meditasi,
dan menemukan cara-cara sehat untuk menenangkan pikirannya. Salah satu sesi terapi yang paling sulit adalah menghadapi ketakutannya terhadap masa lalu. Dengan dukungan Dr. Satria, Adrian akhirnya berani menghadapi kenangan yang selama ini ia hindari. Hari-hari Adrian tidak langsung menjadi sempurna, tetapi ia mulai merasa hidupnya lebih ringan. Ia kembali menikmati hal-hal kecil yang dulu terasa membosankan, seperti membaca buku atau sekedar berjalan-jalan di taman. Adrian menyadari bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja, tetapi sesuatu yang bisa ia pelajari untuk dikendalikan. Ia mulai menerima bahwa ada hari-hari buruk, tetapi itu tidak berarti segalanya akan selalu gelap. Suatu sore, Adrian duduk di balkon apartemennya, menikmati matahari terbenam. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang menemukan cara untuk terus berjalan, meskipun jalannya penuh rintangan. Dengan secangkir teh di tangannya, ia tersenyum. Kali ini, senyum yang benar-benar ia rasakan dari dalam hati.